Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan saudara-saudaraku, khususnya teman-teman atau pioners-pioners ya yang senantiasa bersemangat dan kompak ya. Nah, hari ini ada informasi terbaru dari aplikasi kita ya teman-teman. Aplikasi yang baru pertama kali saya temukan di mana pendirinya itu keluar dari aplikasi sendiri untuk memberikan informasi, meyakinkan kepada penggunanya, ya. Kalau biasanya kan kita nggak tahu ini aplikasinya apa benar atau tidak dan kapan saja bisa scam ya. Nah di Pi Network ini beda ya teman-teman ya. Sering Nicholas Kokalis dan tim menyampaikan informasi dari aplikasi ya. Bahkan saat ini kalau teman-teman lihat ya ada foto Nicholas Kokalis ya eh, di beranda kita ya. Dan ada watch video ya, ada di situ tombol ya tentang eh, informasi ya saudara. Saudara tinggal klik aja kemudian nanti diarahkan ke channel YouTube di mana ada pemberitahuan di sana ya. Apa yang disampaikan di sana yaitu tentang kurang lebih proses validasi. Dia menyampaikan di sana apa-apa saja yang dilakukan ya dan berapa yang akan diproses ya, yang akan dipindahkan ke mainnet berapa pi ya. Lalu kemudian ada yang dilakukan penguncian ya. Karena ada yang misalnya yang kita kunci itu yang akan ditahan, kemudian yang kita bisa gunakan dipindahkan ke mainnet itu, yaitulah yang bisa digunakan berapa persen ya. Ada di aplikasi kita berapa persen penguncian. Saya kira teman-teman sudah tahu semua ya. Saya aja baru belajar. Jadi kurang lebih informasinya uh, seperti ini teman-teman. Apakah manajemen akan memberikan informasi kepada para pengguna yang tidak aktif untuk menyelesaikan KYC? Ya. Jadi pastinya uh, perusahaan akan memberikan notifikasi kepada pengguna yang belum KYC teman-teman. Jadi tidak usah khawatir ya. Pasti ada informasi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, proses validasi ya. Proses validasi. Apa itu proses validasi? Adalah proses pengujian atau pengesahan ya. Jadi kita yang punya koin-koin yang mendaftar atau pengguna Pi akan diteliti ya oleh manajemen apakah benar-benar ini akun kita, akun asli atau palsu ya atau abal-abal. Maka di sana akan diuji ya. Disahkan ya teman-teman ya, kalau kita orang kuliah maka kita akan diverifikasi ya. Jadi ada ujian, sama halnya ternyata. Karena ini adalah sesuatu yang menurut saya punya nilai. Perusahaan tidak ingin ada akun-akun yang merugikan juga ya. Makanya dari informasi ini ya disampaikan bahwa proses validasi itu melibatkan banyak manusia di sana, tidak hanya robot dan sistem, saudara ya, tetapi juga melibatkan banyak manusia yang melakukan validasi. Itu informasi yang kurang lebih saya tangkap ya, teman-teman ya. Kemudian statistik migrasi yang akan dipindahkan ke mainnet itu sekitar 1 miliar pi ya, 1 miliar pi ya. Dan ada sekitar 800.000 apa ini? 800.000 juta ya yang akan dikunci atau bermigrasi ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Karena kan nanti ada kan proses yang kita kerjakan ya di dalam aplikasi kita itu ada proses penguncian kan. Berapa yang diizinkan ya. Nanti dipindahkan ke mainnet, berapa yang harus ditahan ya.
Nah, di video itu banyak sekali dari Cina ya, teman-teman, akun-akun yang dari Cina yang berkomentar di video itu. Artinya bahwa bahkan saya lihat jarang sekali dari Indonesia ya. Artinya bahwa dari luar pun sangat menyukai dan senang dengan aplikasi, bahkan menambang ya. Banyak dari luar, bahkan dari India juga, teman-teman ya. Nah, ini sekaligus mematahkan ya dari para penyinyir-penyinyir bahwa Pi itu adalah, ya, mereka mengatakan tipu-tipu ya, aplikasi tipu-tipu, ponzi. Kalau dibilang ponzi, ini sudah sangat salah. Kenapa? Karena kita tidak berbayar, ya kan? Tidak membayar 1 sen pun, kita hanya menambang beberapa tahun, ya, mengumpulkan pi, dan hanya kita yang memiliki, yang tekun menambang. Ini sistem yang sangat bagus menurut saya, teman-teman. Kenapa? Jadi ibarat ketika ada seseorang yang uh, diberikan, ada seorang memberikan pilihan kepada 2 orang, ya. Orang ini yang memberikan pilihan ini, dia tahu bahwa dia pemilik, taruhlah dia orang kaya, ya kan. Lalu kemudian memberikan tawaran kepada 2 orang. Mulai hari ini, siapa yang melakukan tugas ini, saya akan memberikan imbalan jika dia bisa melakukan sampai batas waktu tertentu. Nah, jadi yang punya pemberi tugas ini sanggup menepati itu, teman-teman. Nah, respon 2 orang ini berbeda. Ada yang tidak mau melakukan, ada yang mau melakukan. Yang melakukan ini ya percaya aja, kan ada harapan. Akhirnya pada saatnya dia tekun melakukan tugas itu. Dan pada saatnya pemberi tugas ini memberikan upah kepada dia karena dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Yang satunya tidak mau melakukan, akhirnya gigit jari. Nah, teman-teman, waktu ya yang dimiliki oleh kedua orang ini sama-sama. Tetapi perbedaannya adalah yang satu mau melakukan, yang satu tidak mau melakukan. Yang melakukan ini ada harapan untuk mendapatkan imbalan. Yang tidak mau melakukan otomatis tidak dapat apa-apa, ya. Padahal melewati waktu yang sama, kita hidup sama-sama. Itulah yang membedakan orang-orang yang hidupnya berubah hanya masalah cara berpikir dan tindakan saja. Apa sih susahnya untuk kita percaya aja, ya kan? Toh juga kalau misalnya tidak benar, ya orang yang pemberi janji itu ya berbohong. Kita mah nggak ada masalah, ya. Ya sama kurang lebih halnya di Paynetor. Tidak mengeluarkan apa-apa, kita hanya menambang saja. Kenapa tidak mau melakukan? Sementara kita lihat progres, ya, informasi, notifikasi dari aplikasi itu ada, ya kan? Saudara lihat kan? Nicholas Kokalis ada di beranda. Jadi biar kita semakin cerdas lah, teman-teman ya. Dengan informasi-informasi yang terus konsisten diberikan dari dari manajemen, ya, memberikan informasi, itu membuat saya pribadi ya yakin, ya, dan toh juga tidak berat, ya. Saya rasa itu saja, teman-teman, yang saya sampaikan hari ini. Ya, minta maaf jika ada hal-hal yang tidak sesuai. Tetapi satu tujuan saya teman-teman mendapatkan informasi yang terbaik dan tetap tekun, ya, setia sampai pada satu titik kita mendapatkan hasil yang real, bisa nyata untuk kita rasakan. Sukses buat teman-teman semua.